langsung ke Mandiri. Halo teman-teman, Godesku. Di sesi yang kedua ini kita sedikit membahas yang men-trigger perut kita tentang makanan. Ya Bu ya, tentang makanan ya Bu ya. Oke, siap. Langsung aja nih Bu. Jadi dalam beradaptasi dengan zaman, kan Toko Un itu terkenal dengan kue kering, es krim dan makanan yang otentik di sini lah Bu ya. Bagaimana sih kalau dalam perkembangan zaman itu mempertahankan resep yang otentik itu lah Bu? Cara mempertahankan resep yang otentik itu adalah dengan cara kerjanya yang sama. Kerjanya sama? Resepnya sebisa mungkin dipakai yang asli. Mungkin ada perubahan karena memang susunya ganti, telurnya ganti ya. Tapi seperti di sini, ini kan ada kue kering, itu masih seperti aslinya. Jadi kita tidak mengikuti yang sekarang ada pengembang, pengawet dan segala macam, kita nggak pakai. Pakainya juga flavor asli, jadi dari rombuternya, dari itu kalau roti. Mungkin kalau es krim di situ. Ikut. Kita lihat-lihat makanan di sini. Ini kalau es krim, memang cara buatnya tuh seperti yang asli yang ada di Toko Un. Tapi kita berusaha untuk membuat rasa-rasa baru yang kekinian, mungkin seperti tiramisu, ini kebetulan habis saking ramenya, strawberry cheesecake, terus ada Nutella, ada strawberry, ada stracciatella, macam-macam yang kita usahakan untuk bisa dirasakan konsumen, yang rasa-rasa yang bukan rasa Toko Un, tapi jangan lupa keasliannya tuh sama. Jadi muternya juga pakai mesin lama dan resep dasarnya tuh sama. Jadi bukan yang seperti sekarang ada mixnya. Jadi kita nggak pakai mix, hanya pakai yang asli telur sama susu. Ini kan ada rasa baru ya tadi ya. Berarti resep baru Bu? Resep baru, tapi resep dasarnya tetap yang ada di kita. Jadi misalnya seperti cheesecake zaman dulu kan orang nggak ngerti cheesecake di Indonesia. Kita masukin cheesecake, strawberry. Dulu strawberry kan susah sekali dapat strawberry. Ya itu yang kita pakai. Kalau memasukkan menu baru, berarti kan resep baru. Ada pertimbangan nggak sih dengan resep yang lama gitu Bu? Sebetulnya tuh kita kalau mau masukkan, kita tuh banyak tes ya. Jadi ke konsumen. Jadi nanti misalnya sebulan orang dapat free ini gimana sih? Oh, berarti kayak tester free gitu ya, Mbak? Iya, seperti terutama barang yang jarang ada. Jadi pengen tahu juga orang suka enggak. Jadi kita ini menu-menu ini juga ganti-ganti terus. Yang favorit diminta orang terus tetap ada, yang kurang laku kita ganti lain. Yang sering di orang itu es krim ya? Ini memang konsentrasi kita ke es krim di outlet ini ya. Jadi es krim sama rotinya lebih ke arah croissant. Croissant itu dari Prancis. Jadi kita pengen memperkenalkan yang dari Eropa, tidak hanya dari Belanda tapi dari Prancis. Terus yang ini benar-benar Belanda sungguhan. Yang ini ya? Ya, ini Poffertjes mungkin setelah 30 tahun mungkin orang sudah kenal Poffertjes ya. Oh iya. Jadi langsung kayak cita rasa Belanda gitu ya? Belanda, tapi kalau Poffertjes itu ada ceritanya sendiri. Wah, ceritanya mesti unik nih Bu ya? Monggo. Seneng aku. Seharusnya Poffertjes itu gepeng. Oh iya. Gepeng-gepeng, tapi saya di sana waktu itu beli cetakannya nggak cek ulang. Jadi setelah sampai di Indonesia saya punya 20 atau 25 cetakan. Lah kok setengah lingkaran seperti bola pingpong akhirnya. Jadi mau nggak mau resepnya menyesuaikan. Mungkin setengah tahun kita berusaha mau diapain ya, ini pancinya sudah keliru. Akhirnya kita bikin resep ini seperti bola pingpong, tapi kalau sudah keluar kan kempes ya. Jadi diisi aja. Nah, diisi itu orang suka apa? Kalau Belanda itu kan keju sama coklat. Ya udah keju coklat aja. Itu original Toko Un. Jadi kalau umumnya yang ini tadi pipih bentuknya, tapi ini malah
seperti bola pingpong. Ya, Itu malah bisa menjadi signature dari toko Un sendiri. Betul. Jadi sekarang ternyata waktu itu zaman dulu saya bawa ini ke sini belum ada orang kenal Poverches. Jadi sekarang taunya sampai di mana-mana Poverches itu bulat-bulat. Kadang-kadang saya juga bingung di Jakarta misalnya pernah ketemu tulisannya echte Poverches, jadi Poverches yang real. Tapi buatnya bulat-bulat dan diisi padahal Poverches di sana selalu plain, baru toppingnya di atasnya. Toppingnya tuh buah stroberi, buah macam-macam, es krim dan apa, tapi di atasnya. Ini ikut ada selai di dalam. Saya bilang ya itu kekacauan di kita yang dicontoh orang. Tapi malah bisa jadi signature Bu, malah gitu Bu. Malah Kebetulan aja. beda dari yang lain. Ya, karena memang kita inovasinya tuh kalau udah gini terus gimana? What's next? Ya udah harus berusaha. Kalau dipaksaan resepnya Poverches yang beneran, ya nggak enak. Seperti orang lain memaksakan resep Poverches yang beneran, ya nggak bisa. Jadi kita sering seperti panekuk itu di sini orang belum kenal. Orang pasti kenalnya pancake. Sama crepe. Oh, yang kayak leker itu ya? Ya, kayak leker. Itu tipis, super tipis, tapi hampir tidak ada yang asin. Kalau panekuk tuh bisa diisi dengan misalnya smoked beef, bisa diisi daging, nanti boleh diicipin daging. Jadi macam-macam yang sebetulnya seperti pizza gitu ya. Panekuk itu memang dari Belanda. Di Belanda tuh ada banyak toko yang khas Belanda, itu namanya Pannekuchenhuis. Itu rumah panekuk, jualnya tuh hanya panekuk, Poverches sama es krim titik plus kopi. Ya itu yang pengen saya buat. Wah, siap. Mantap. Nah, kalau masalah regenerasi chefnya Bu, gimana? Mengingatkan harus ada resep otentik yang dipertahankan. Ya itu sebetulnya saya tahu nanti berikutnya bagaimana. Tapi resep dasar akan tetap di kita sendiri dan yang mengembangkan juga kita sendiri. Jadi memang anak-anak saya harus belajar masak. Mau nggak mau, saya juga dulu nggak suka masak terpaksa karena memang harus mengembangkan udah. Termasuk merangkul anak-anak muda zaman sekarang ya Bu ya? Jadi ya signature-nya sini dengan yang lain memang beda ya Bu? Beda, semuanya punya sejarah kayaknya. Mungkin ya moga-moga anak muda sekarang bisa ikut suka karena saya sendiri sih lumayan gaptek lah. itu yang belum bisa nyambung, itu urusannya anak-anak itu. Kan masalahnya anak-anak muda sekarang senangnya sing fast food loh Bu, junk food. Itu yang memang saya ingin ikut bantu memberantas supaya orang makan yang lumayan sehat lah. Ini lumayan sehat karena nggak ada barang kimianya ya. Tapi ya tetap fat, tetap itu kalau mau kurus ya nggak bisa di toko Un. Ya, mantap sih Bu. Mungkin panekuk enggak? Nah ini bisa dilihat proses pembuatannya ini. Di shoot. Menawa ngeleh. Lasin openya. Ini diolesin kan ya? Pakai mentega. Mentega ya? Ini panekuk apel. Panekuk apel. Ini resep zaman dulu juga ya Bu ya? Itu zaman dulu sekali. Tapi itu resep dasarnya dari Belanda. Dari Belanda. Berarti Bu pernah ke Belanda? Saya 20 tahun di sana. Wah, bisa bahasa Belanda Bu? Bisa coba dipamerkan ke pemirsa Bu bahasa Belanda? Apanya? Ceritanya apa? Nyampein salam aja ya, buat teman-teman yang menonton. Groetjes van Toko Un. Salam dari Toko Un. Oke. Tot ziens, sampai ketemu. Wah, mantap. Atau ik heb honger, saya lapar. Saya tahunya cuman Guten Morgen. Guten Morgen itu Jerman ya Bu? Guten Morgen. Sebenarnya 11-12. Ya, Guten Morgen. Guten Morgen. Nah. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini nanti harus dilempar. Ini dilempar? Dilempar.
Kapan Bu lemparnya Bu? Kok aku kepo. Sebentar. Nanti setengah matang, terus dibalik-baliknya enggak gini-gini tapi terus Dilempar. Bisa atraksi, Mbak? Coba atraksi, Mbak. Aku kepo, Mbak. Oh iya. belum kering soalnya. Yo. Tapi mungkin lama-lama orang Semarang juga akan kenal panekuk karena memang ini perlu waktu 30 tahun loh. Wah, lama banget. 30 tahun. Dari saya buat kesalahan beli itu sampai orang ngerti Poverches itu ya 30 tahun lah. Kalau sekarang bilang Poverches kan ngertinya itu. Padahal harusnya gepeng-gepeng. Harusnya gepeng kayak takoyaki ya. Ya enggak takoyaki ya. Kayak ini mungkin waktu di sana tuh saya beli di Mago mungkin mesennya ginian tuh takoyaki, terus masuknya di situ. Oh. Nah ini kalau beda nih, kalau udah setengah mateng itu warnanya kelihatan dari warnanya. Nanti kelihatan ini kan masih basah-basah. Ini sebentar lagi agak kering, baru bisa dilempar. Nah, nanti disut ya pas Mbaknya atraksi ya. Oh iya. Tapi ya jarang-jarang lihat atraksi. Biasanya kan bakul sego goreng kan ini. Ini bakul panekuk. Nah. Si ngenteni atraksi, Mbak Emma atraksi. Masih basah ya? Tidak panas, Bu? Enggak lah. Ini kan buat dipegang. Tapi bukannya metal ya? Nah ini nih. Oh belum. Ah Mbak Ayo PHP loh. Oh jogo gitu Mbak. Biasanya kalau yang apa namanya chef baru gitu di training dulu ya Bu? Biar Saya menyesuaikan. sebetulnya nggak punya chef sih. Kalau chef itu kan berarti sekolah ya. Ya, hitungannya apa ya? Juru masak. Nah, di training dulu ya Bu. Kan biasanya ada Ya pelan-pelan, perlu waktu. biar apa kayak muscle memorinya terbentuk nih. Lah ini nih. Mbak Emma atraksi. Oh. Emang selalu digitukan ya Bu? Ya kalau enggak kan nggak mateng dua sisi. Tapi kalau dibalik-balik bisa sobek. Harus pede ya kayak gitu ya Bu ya? Nek enggak kayak ini kan balik malah mencolot nih di. Ini udah. Oh ya. Jadi kamera bisa ke saya dan ke Bu ya ini. Jadi itu tadi kita ngepoin tentang masakannya. Kalian kalau lapar langsung ke sini dijamin enak. Ya Bu ya. Wah, A1. Sekian dari kita Unlimited Talk. Thank you. Salam Godes.